Mungkin banyak penggemar VW Beetle di Indonesia yang belum tahu atau tidak menyadari bahwa kap mesin dan kap bagasi depan lekukannya itu membentuk huruf W. Sampai dengan tahun 1952, kaca jendela belakang masih terbelah dua. Kemudian tahun 1953 hingga 1957, kaca jendela belakang dirubah menjadi hanya satu, namun ukurannya masih kecil. Hingga tahun 1951, tuas atau handle pembuka kap mesin berbentuk tegak atau vertikal. Kemudian tahun 1952 dirubah menjadi bentuk horizontal. Lampu sen mulai tahun 1953 sampai 1957 dipindahkan ke spakbor depan. Sedangkan lampu belakang ditambahkan lampu sen seperti dalam gambar. Namun tahun 1994 bentuk lampu belakang ini dirubah lagi menjadi bentuk seperti ini. Sampai dengan tahun 1955 knalpot hanya satu atau tunggal, dan tahun 1956 dirubah menjadi knalpot ganda. Nah, jika Anda mendapati Beetle seperti dalam gambar ini dengan knalpot ganda, itu adalah tahun 1956 atau 1957. Ini adalah bentuk daripada setiur VW Beetle split window tahun 1952. Kemudian Beetle sweater split window juga tahun 1952. Kemudian setiur VW Beetle tahun 1953 dan tahun 1959. Yang antara ini adalah gambar bentuk setiur dari tahun 48 sampai dengan tahun 1978. So what do we do, and how do we tell the difference between a 53, a 54, 55, 56, and 57? Tahun 1958 banyak terjadi perubahan-perubahan, diantaranya yaitu kaca jendela belakang menjadi lebih besar. Kemudian lampu sen depan yang semula terletak di bawah spakbor dipindahkan ke atas spakbor. Ini kami sajikan kutipan video VW Beetle Cabriolet Sweater tahun 1952 di Indonesia. Jadi Depannya ini, khusus tuh ada listnya tuh. ini ada listnya ya di atas ini ya, di kacanya batoknya ya. juga dapat channel asli. Tapi ini sebenarnya tuh oval atau apa ini Mas? 52 ini Mas? Ini lebih ke sweater sebenarnya ya. Sweater ya, jadi Iya. peralihan ya. Iya, peralihan ya. Jadi kalau kita tahu kalau di tahun 52-53 itu berarti dashboardnya oval, Dashboardnya oval, belakangnya split. Iya. Sebutannya. Kemudian ukuran ban luar untuk VW Beetle ini direkomendasikan 165R15. Ban ukuran 155R15 sesuai bawaannya itu sudah sulit dicari, apalagi di Indonesia.
VW Cabriolet. Very rare. Split era dash. Flat out. Mulai tahun 60, 61, dan 62, di tengah pintu bagasi depan diletakkan lencana atau emblem seperti dalam gambar. Kemudian mulai tahun 60, gagang pintu dirubah dari tipe tuas menjadi tipe tombol tekan. '63 was the first year for the fake leather headliner, so other than the absence of that Wolfsburg emblem, that's it. There's no other cosmetic changes at all. Model setiur dirubah lagi mulai tahun 64 dengan memasang tombol klakson di sana. Namun tahun 66 model setiur dirubah lagi sama dengan model tahun 63 dengan tombol klakson tetap dipertahankan. Warna cat bodi sejak tahun 65 banyak pilihan. Sebelum tahun 65, wiper kaca depan mobil VW Beetle dimulai dari kanan ke kiri. Tahun 65, kelemahan-kelemahan ini telah diperbaiki, merubah posisi wiper. Sekarang mulainya dari sebelah kiri ke kanan. Juga bilah wiper diperbesar sehingga area yang dihapus menjadi lebih luas. Tiada lagi negeri seindah persada Nusantara. Hutan rimba menghijau tempat bersemayam burung margasa. Tahun 1966 ada perubahan lagi di velg roda, yaitu terdapat lubang-lubang seperti ini dengan tujuan adalah untuk lebih mendinginkan rem. Tahun 67 terjadi perubahan-perubahan lagi, yaitu dipasangnya lencana atau lambang VW di kap mesin belakang. Kemudian dipasangkan lampu mundur. Tahun 68 lampu belakang dirubah. Lampu sein dan lampu mundur diletakkan dalam satu rumah. Tahun 1969 kaca jendela belakang telah dipasang di fogger defroster, yaitu untuk menghilangkan embun beku di kaca belakang saat hujan. Setelah ini akan dibahas VW Beetle tahun 70-an. Ada banyak informasi di sana. Mulai tahun 1970, VW membuat 2 baris ventilasi angin di kap mesin seperti pada gambar. Tahun 71, VW telah memproduksi VW Beetle versi terbaru, yakni VW Super Beetle. Sedangkan versi lama yakni VW Beetle standar masih terus diproduksi hingga tahun 1978. Dengan demikian ada 2 versi Beetle yakni Beetle standar dan Super Beetle.
Tahun 71 kap mesin VW Super Beetle mempunyai kisi-kisi sebagai ventilasi sebanyak 2 baris. Kemudian pada jendela belakang kiri dan kanan dibuat kisi-kisi ventilasi, yang mana ini tidak ada pada VW standar. Dashboard, setiur, jok, dan panel-panel sama dengan Beetle standar. Model kaca depan juga sama dengan Beetle standar, yakni datar, sedangkan ruang bagasi depan lebih luas dibanding dengan VW Beetle standar. Tahun 72 terjadi perubahan-perubahan sebagai berikut. Lampu sen dirubah tampilannya menjadi seperti dalam gambar. Setiur juga dirubah, dan untuk VW Beetle standar juga setiurnya dirubah seperti ini. Tail lamp atau lampu belakang dipasang reflektor. Kaca jendela belakang ukurannya diperbesar. Tahun 73 terjadi lagi perubahan-perubahan, yakni dashboard dirubah bentuknya menjadi seperti dalam gambar. Kaca depan Super Beetle yang semula datar kini dibuat melengkung seperti pada gambar. Kemudian tail lamp atau lampu belakang juga dirubah menjadi lebih besar. Kemudian kap mesin kisi-kisi ditambah, yang sebelumnya 2 baris menjadi 4 baris. Tahun 74 bumper kini dilapisi karet tebal dengan tujuan untuk mengurangi efek benturan. Pada tahun 75 engine dirubah memakai sistem injeksi, di mana mesin memakai bensin tanpa timbal. Pada tahun 76 knalpot tidak lagi dipasang ganda, tetapi diganti dengan knalpot tunggal. Nah, bagi penggemar VW ini tentunya dapat menjadi perhatian. Kemudian di tahun 1977 headrest atau sandaran kepala pada jok depan dirubah agar dapat dinaikkan dan diturunkan. Tahun 78 lampu sen yang sebelumnya diletakkan di atas spabor kini diletakkan di sudut kanan dan kiri bumper. Chrome hubcaps. As you can probably guess from a car that was so popular and sold in Mexico, this was one of the most stolen vehicles throughout the years. In order to prevent that, Volkswagen decided to adapt a little alarm in order to prevent the car from being stolen. They put this little key slot on the left side of the vehicle, which you could activate with a little special key that they give you at the dealership. It isn't flashy, but it definitely did the job. It remained one of the most stolen vehicles throughout this time.